mau siang, mau malam, pokoknya harus tetap semangat pagi. Hadir dalam acara podcast Bawaslu bersama saya Cahya Ningtyas Purwandari sebagai host di sini. Di samping saya sudah ada Bapak Yon Daryono selaku anggota Bawaslu Banyumas. Kalau lihat Pak Yon ini, saya itu selalu merasa lebih tua gitu loh, semangatnya ini. Harus semangat pagi. Oke, sudah mandi belum Bapak ini? Sudah, semangat pagi harus mandi. Kita bekerja untuk negeri. Oke, ini kan Pak Yon kan seringnya dari pagi sampai malam di kantor. Saya curiga nih, jangan-jangan nggak mandi kan gitu loh. Ya, harus mandi. Tetap harus mandi. Itu harus sehat. Kalau kuncinya semangat ini apa nih? Semangat ini kita harus menghargai apa yang diamanahkan ke kita bekerja. Karena tidak semua orang bisa seperti kita ini ya. Jadi kita harus betul-betul menghargai profesi dan pekerjaan kita. Jadi kelihatan selalu muda gitu ya. Iya, selalu karena muda. semangat ya. Semangat. Terus Hari ini kita akan bahas tentang PKD nih Pak. Nih ngomong-ngomong Ya. soal PKD ini ya. Orang kan mungkin masih agak asing dengan PKD istilahnya itu ya. Sebelum-sebelumnya kan ada istilah PPD, ada istilah PPL di pemilu sebelumnya. Boleh nggak sih dijelasin ke sahabat Bawaslu apa itu Ya. PKD itu? Aneh banget ini PKD, iya. PKD. Asing. PKD. Ya memang begini. Ini bicara pemilu ya kita ya. Bukan? Atau bicara yang lain? Kalau bicara lagi di belakang aja Pak. Setelah ini. Ya, oke. Jadi karena kita harus belajar ya. Ini tadi Mbak host Tias ya, Mbak Tias itu menanyakan PKD, pengawas kelurahan atau desa. Kenapa itu diganti itu? Jadi perlu saya cerita atau perlu banget? Perlu banget loh, sahabat Bawaslu harus tahu semua ini. perlu banget, Jangan ya. ada yang dirahasiakan, jangan ada rahasia di antara kita pokoknya. Di antara pesta demokrasi itu harus terbuka, harus transparan, harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Setuju. Ya, sehingga hasil pesta demokrasinya lega. Nah, jadi oke, kita kembali ke PKD. Di dalam ketentuan ini begini, undang-undang pemilu itu kan berubah-berubah terus ya, berubah-ubah terus. Dulu pernah ada istilah pengawas pemilihan lapangan atau PPL. Iya, orang masih ingatnya Masih PPL. ingat, itu brandnya bagus berarti. Brandnya sangat bagus, buktinya orang masih ingat kalau menyebut pengawas desa ya PPL. Betul. Ya, padahal ada juga penyuluh pertanian lapangan juga gitu kan. Jadi ambigu nih. Tetapi memang kadang-kadang di kita itu sesuatu yang pertama itu akan merasuk dalam hati dan teringat di memori pikiran. Betul, yang original ya. Iya, jadi PPL itu sangat merasuk bahwa pengawas pemilihan lapangan di tingkat desa dari dulu awal itu PPL sehingga orang tahunya itu PPL. Tetapi kemudian itu ada perubahan di undang-undang perubahan berikutnya, undang-undang pemilu itu diganti menjadi PPD atau PPK. PPK belum sama Iya. seperti Sama, lembaga sebelah. makanya itu kan ambigu. Namanya ambigu itu kan susah ya. Mbak Tia sering merasa ambigu nggak sih dalam kehidupan? Oh ya sering, terutama soal percintaan. Oke, Balik iya. ke topik lagi, oke. Senengnya balik ke topik atau ke Amin atau ke Hasan atau ke siapa? Ke PKD ini yang tadi baliknya ke dibahas. PKD ya. Iya dong. Baik. Jadi itu tadi sejarah story-nya PPL undang-undang pemilunya berubah menjadi pengawas pemilihan desa atau pengawas pemilihan kelurahan. Tahun berapa itu PPD? PPD PPK itu ada di pemilu serentak kemarin 2019. 19. Ya, di 2019 kita masih pakai PPD PPK, pengawas pemilihan desa dan pengawas pemilihan kelurahan. Itu tingkatannya sama. Oke. Nah, rancunya karena apa? Saudara tua kita itu juga ada istilah PPK juga, panitia pemilihan kecamatan, sehingga ada ambiguitas di situ. Ketika orang, Mas Mbak dari mana? Kami dari PPK gitu. Oh iya, panitia pemilihan kecamatan ya. Oh bukan, kami dari panitia pemilihan kelurahan. Ting, ya jadi orang bingung kan.
bingung. Kemudian ada perubahan di Perbawaslu 3 terkait dengan Polhuk, itu istilah PPD PPK berubah menjadi Panwaslu Desa atau Panwaslu Kelurahan. Tapi sebenarnya yang lebih dikenal itu di dalam nomenklatur penyebutan seringkali sekarang jadi PKD. Makanya agak asing ya, sesuatu yang asing itu kadang-kadang butuh waktu. Iya, berarti sosialisasi dari Bawaslu ini harus maksimal ya, Harus, masyarakat. iya. Makanya kalau berbicara sosialisasi jangan keliru. Kita itu pasukan sosialisasinya ngeri. Di tingkat kecamatan kita punya teman-teman Panwaslu kecamatan, itu mereka itu sudah sekarang melek teknologi informasi dan media sosial. Cek saja kalau gimana kalau mau cek nih? Di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyumas, Panwaslunya itu pasti punya akun medsos. Minimal itu mereka punya Instagram. Ada yang punya TikTok, ada yang punya Twitter gitu kan. Kekinian lah ya pokoknya ya. Yoi, gitu kan. Harus yoi dong Bawaslu. Nah. Kalau tadi kan PKD berubah namanya kan ya, dari yang sebelumnya PPL sama PPD dan PPK gitu kan. Kalau kerjanya ini berubah juga nggak? Iya, enggak, sebenarnya kalau tugas dan fungsinya rekan-rekan pengawas ini di tingkat desa dan kelurahan itu hampir nyaris sama dengan tugas-tugas yang lain. Mereka melakukan proses pengawasan pemilu. Sangar enggak? Pengawasan Sama pemilu. Keren gitu kan. Gitu ya? Tingkat desa dan kelurahan. Keren mereka itu. Kalau ketemu pasukan kita nanti itu kan dari TKP, penegak hukum pemilu juga rekan-rekan itu. Jadi mereka diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan. Ya, ada pemutakhiran data pemilih, kemudian ada kampanye, kemudian ada distribusi logistik, bukan distribusi yang lain, ini logistik pemilu, ada kotak suara, tinta, surat suara, dan pernak-perniknya. Kemudian juga mereka mengawasi pemungutan dan penghitungan surat suara di wilayah. Mereka nanti punya anggota badan ad hoc di bawahnya itu pengawas TPS, PTPS. Oh, gagah ya punya anak buah ya? Iya, harus gagah, Bawaslu gitu kan. Oke. Nah, misalnya nih tetangga saya atau teman-teman saya ini pengen daftar jadi PKD nih. Ada syarat-syaratnya nggak sih? Ya, jadi syarat-syaratnya itu yang pokok utama itu ada di Undang-Undang 7 2017. Itu undang-undang pemilu, bukan undang-undang yang lain-lain. Yuk, masa undang-undang yang lain. Nah, ini khusus pemilu, makanya Undang-Undang 7 2017. Meskipun ada Perpu nomor 1 2023, cuman di Perpu 1 2023 itu hanya klausul soal batasan usia calon PKD yang tadinya di Undang-Undang 7 2017 itu 25 tahun minimal. Mbak Tias berapa tahunnya? Saya rahasia ya? Jalan 18. 18. Baru split penting kemarin nih, tahun kemarin. Tahun sebelum Masehi. Sisanya. Udah begitu. Jadi itu ada persyaratan khusus ya dari sisi usia. Usia yang tadinya 25 sekarang bisa 21 tahun. Pendidikan minimal SLTA. Itu kemudian dia ada surat keterangan sehat dari puskesmas ya. Kemudian ada surat pernyataan yang isinya ada beberapa hal terkait bukan anggota partai politik atau pengurus partai politik selama 5 tahun terakhir. Kemudian juga bukan bagian dari pejabat pemerintah atau BUMD atau BUMD atau sejenisnya. Jadi
Ada catatannya di situ. Yang jelas juga setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan memiliki kemampuan atau pengalaman atau skill terhadap bidang-bidang kepemiluan. Mungkin dia pernah jadi KPPS, dia pernah jadi PTPS, atau dia pernah terlibat di pemantau pemilu gitu. Jadi ada beberapa persyaratan, dan persyaratan ini sudah di wilayah kecamatan yang sesuai dengan identitas KTP-nya. Berarti Purwokerto Utara nggak boleh nih daftar ke Purwokerto Timur gitu? Tidak boleh karena beda kecamatan. Tetapi sebagaimana yang baik, dia kan pasti lebih menguasai di mana dia tinggal sesuai domisili ya. Maka misalkan di Sumampir masuknya kecamatan Purwokerto Utara. Iya. Anda itu ya biasa kirim-kirim paket ya kota lama. Tukang sensus. Tukang sensus. Jadi gitu, di ketentuan di petunjuk panduan seleksi PKD itu, pelamar itu bisa dalam satu lingkup kecamatan. Ya, tetapi rata-rata nanti yang mendaftar ya sesuai dengan KTP domisili dia tinggal. Misalkan dari Sumampir ya dia daftar di Sumampir. Berarti cukup beralasan ya, udah jelas ya pokoknya ya. Nah kalau misalkan nih saudaranya itu ada yang penyelenggara pemilu, tetap boleh daftar nggak? Iya, jadi di dalam ketentuan itu yang tidak diperbolehkan hanya seperti misalkan kita daftar di Panwaslu kecamatan ya. Teman-teman kemarin itu kalau dia punya ikatan perkawinan dengan salah satu penyelenggara pemilu, itu memang tidak boleh. Tetapi kalau misalkan penyelenggara pemilu tetapi bukan ikatan perkawinan, misalkan paman, ponakan, kakek, cucu, itu boleh asal ya dengan ketentuan itu kita tetap mengacu kepada pedoman ya. Nah terus ada juga nih, saya kan sempat baca nih karena ada teman yang tertarik. Yang tertarik teman apa Mbak Tias yang ingin daftar ini? Aduh, saya nggak daftar lagi nih Pak. Kalau daftar lagi nanti repot saya, kebanyakan pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan dan menambah persaingan. Nah betul. Kompetisinya semakin ketat. Nah kalau misalkan mau baca-baca persyaratannya itu kan ada semacam kayak harus bekerja penuh waktu. Itu maksudnya gimana itu? Ya, jadi bekerja penuh waktu itu diasumsikan begini ya. Setiap waktu ya, yang dibutuhkan oleh negara ketika dia harus hadir, dia harus bekerja melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu, maka dia harus siap. Karena pengawas pemilu itu kan nanti Mbak Tiasa. Kalau Anda mendalami dunia pengawas pemilu itu hampir mirip seperti profesi intelijen, seperti profesi wartawan, seperti profesi tagana. Tagana apa itu? Tagana itu komunitas tanggap bencana. Jam berapa berangkat? Iya dong. Sekarang kalau ada kejadian money politik pembagian, emangnya orang mau main money politik dia umumkan nanti jam 10 malam saya akan membagi uang. Ya enggak juga, makanya tadi pertanyaannya Mbak Tia, bekerja penuh waktu. Maka orang yang sudah masuk di dunia penyelenggara pemilu itu harus siap. Berarti kalau misalkan sudah punya pekerjaan sebelumnya, itu boleh ditinggalkan atau gimana? Ya, karena ini kan bersifat ad hoc ya, lembaga PKD itu ad hoc. Ad hoc artinya dia tidak permanen, tidak tetap. Dia bekerja selama masa tahapan pemilu. Begitu selesai pemilu, maka habis sudah tugas dan kewenangannya, dia bisa kembali lagi ke pekerjaan asalnya. Atau kalau dia punya profesi yang lain yang tidak dilarang sebagaimana di dalam ketentuan, maka boleh-boleh saja. Boleh double job berarti ya? Ya, asalkan profesi yang satunya tidak bagian profesi yang tidak diperbolehkan sebagai bagian dari penyelenggara negara.
Nah kalau misalkan orang kerja nih ya, kepengennya kan ngantor gitu ya, masa iya kerja di rumah aja nanti dikira melihara tuyul. Nah ya ini katanya kerja jadi penyelenggara pemilu, penyelenggara negara di tingkat desa kok nggak punya kantor gitu. Iya, itu gimana itu? Ada kantornya nggak? Iya, kalau kami itu di tingkat kabupaten kan permanen ya. Di tingkat kabupaten itu sesuai Undang-Undang 7 2017, maka sejak kami dilantik di tanggal 15 Agustus 2018, kami itu bersifat permanen sama seperti KPU kabupaten di seluruh Indonesia. Ada kantornya harus ada di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian di tingkat ad hoc di Panwaslu kecamatan itu juga ada kantornya. Gimana? Biasanya difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pihak kecamatan. Biasanya ada begitu. Tapi apabila pihak pemerintah daerah tidak punya atau tidak ada gedung atau tidak memfasilitasi, maka diperbolehkan untuk sewa. Ada anggarannya. Panwaslu di tingkat kecamatan itu menyewa atau mengontrak rumah untuk dijadikan sebagai kantor sekretariat. Nah, kembali PKD terus punya kantor atau tidak? Iya, di mana itu berarti? Ya, karena tugas fungsi pemerintah adalah memfasilitasi ya penyelenggara pemilu, maka PKD itu bisa berkantor di balai desa atau di kelurahan. Gitu. Nah, terus kalau misalkan perempuan nih ya, rata-rata kan penyelenggara pemilu itu pasti laki-laki. Oh, belum tentu. Ini keliru kali. Ada nggak sih perempuannya, ada jatah nggak berapa kuotanya atau berapa? Jadi sesuai ketentuan ya, kalau kita berbicara, kita kan lembaga yang melaksanakan amanah undang-undang ya, undang-undang pemilu tentu saja. Itu kalau kita simak di bagian undang-undang itu ada pasal yang menyebutkan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu itu tim seleksi atau sejenisnya itu memperhatikan kuota perempuan 30%. Nah, frasanya memperhatikan. Artinya kaum perempuan itu sudah menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi tidak hanya penyelenggara pemilu itu cowok semua, laki-laki semua. Meskipun kalau kita berbicara pengawas itu kan lebih terkesan kepada pihak yang menegakkan aturan, yang menegakkan undang-undang, menegakkan aturan ini seringkali dia memang agak beresiko dalam arti yang diawasi itu kan orang-orang yang mau melakukan tindak pidana pemilu, orang yang mau melanggar aturan-aturan kampanye, orang yang dia kemudian profesinya saya tidak boleh berpolitik praktis, dia ikut memberikan dukungan, memberikan fasilitas. Nah ini tugas Panwas begitu. Tetapi mindset saat ini sebagaimana konvensi CEDAW dan sudah diratifikasi oleh pemerintah kita tidak membeda-bedakan profesi pengawas pemilu apakah ini untuk cowok, ini untuk perempuan. Semua warga negara yang punya kapasitas diberi kesempatan yang sama, termasuk kuota 30%, memperhatikan kuota 30%. Berarti buat para perempuan-perempuan tangguh ini ya, harus tertantang untuk ikut mendaftar ya. Nah kalau misalkan difabel ini, boleh juga nggak? Seluruh warga negara Indonesia yang punya kapasitas, dia lolos dari seleksi administrasinya, dia lolos dalam wawancara, pasti negara juga hadir di situ. Jadi tidak khawatir gitu kan. Oke, ada prioritasnya ya. Ya, negara hadir.
Nah, ini kan dari tadi ngomongin syarat ya. Nah, kalau mau daftar tuh gimana loh caranya loh? Siapa ini yang mau daftar? Temennya lagi? Oh, rahasia dong. Nanti surprise. Oke. Nanti dikira saya lagi mengajukan sesuatu ini. Iya. Enggak, ini memang kita harus sosialisasikan. Oke. Ya. Ini kan informasi baik bagi para warga negara yang terpanggil hatinya untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Daftarnya di mana? Ya, tadi sudah saya singgung itu. Karena ini nanti yang meng-hire, mengelola dan melaksanakan proses seleksinya sesuai dengan undang-undang itu Panwaslu Kecamatan. Maka rekan sahabat atau saudaranya Mbak Tias daftarnya di Panwaslu Kecamatan. Sekretariatnya pasti ada di wilayah kecamatan tersebut. Kalau nggak tahu ya googling saja alamat Panwaslu, misalkan Kemeranjen, alamat Panwaslu Gumelar, Aji Barang, Baturaden itu ada semua. Silakan dibuka itu akun-akun medsosnya. Medsos, websitenya Bawaslu, bisa langsung datang atau bisa juga tanya ke kantor desa ya berarti ya? Ya, nanti bisa tanya ke kantor desa, pasti akan diarahkan ke Panwaslu Kecamatan. Kalau nyasar nih ke Bawaslu? Nyasar ke Bawaslu? Iya, gimana itu? Kami senang. Kami senang kalau nyasar ke Bawaslu, karena pasti nanti akan kami berikan jalan yang benar dan akan kami arahkan ke jalan yang lurus. Jalan yang benar tentu saja, maka kami akan berkoordinasi dengan Panwaslu di mana yang bersangkutan ini mau mendaftar sesuai dengan domisili KTP-nya. Nah, berarti udah jelas ya gimana cara daftarnya ya? Ya. Terus pasti ada yang tanya nih, biayanya ada nggak? Biayanya itu tidak ada pendaftaran. Gratis, dijamin gratis. Manakala muncul biaya, pasti itu biaya untuk kepentingan pribadi. Misalkan fotokopi, beli materai, membuat surat keterangan sehat di puskesmas. Masa kita yang biayai? Ya biaya sendiri gitu kan. Untuk kepentingan sendiri toh. Berarti kalau ada yang tahu-tahu ditarik biaya ini gimana? Laporkan ke kami. Laporkan ke kami. Di sini sama sekali nggak ada biaya apapun ada ya. Biaya. Kita itu ada orang yang berminat menjadi PKD itu sudah luar biasa ya. Artinya orang itu terpanggil. Tidak harus kita oprak-oprak, kita gedor-gedor, ayo daftar. Nah, terus kalau misalkan mekanisme perekrutannya itu gimana nih? Kalau yang kemarin lembaga sebelah kan ada tes tertulis nih untuk setingkat desanya. Ya. Nah, kalau kita ini gimana nih di Bawaslu? Ya, di dalam ketentuan pedoman rekrutmen PKD itu yang pertama mendaftar ya. Mendaftar itu berarti yang bersangkutan harus menyiapkan berkas-berkas secara administrasi. Ya, kemudian menyampaikan bukti lamarannya yang sudah lengkap itu ke Panwaslu Kecamatan. Ya, nanti akan ada petugasnya kok di situ. Sejak tanggal berapa tadi? Tanggal 14 sampai 19 itu ada petugasnya. Datang di situ, serahkan lamaran. Mungkin ketika surat lamarannya masih ada yang kurang, nanti di situ ada ruang untuk dikembalikan dan untuk minta diperbaiki atau dilengkapi. Kemudian daftar di Panwaslu Kecamatan. Setelah itu ada mekanisme pemeriksaan berkas ya, oleh Pokja ya. Ada namanya Pokja, apa itu Pokja? Ada Pokja rekrutmen PKD di tingkat Panwaslu Kecamatan. Itu yang khusus ngurusin itu? Ya, jadi di Panwaslu Kecamatan itu kan selain ada 3 pimpinan Panwaslu, juga ada tim kesekretariatan, dan mereka kemarin sudah membuat Pokja rekrutmen PKD. Mereka yang akan menangani proses pendaftaran, kemudian nanti ada proses pemeriksaan berkas, kemudian mengumumkan
kemudian nanti para peserta yang sudah lolos seleksi berkas administrasi, ada tahapan berikutnya adalah wawancara. Wawancara. Jadi langsung tidak seperti di lembaga yang lain. Ya itu kan harus tes ujian tulis, tes ujian tulis, ada yang tes CAT dan lain sebagainya. Di PKD tidak ada. Nah, wawancara apa aja yang ditanyain tuh? Pasti kan juga pada ya, yang jelas ada kisi-kisi materi ya yang sudah disiapkan oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti dalam proses wawancara terkait dengan kemampuan, keterampilan, kemudian pemahaman regulasi pemilu, kepemiluan, kemudian juga dari beberapa aspek yang paling penting karena mereka bagian dari ujung tombak di tingkat desa kelurahan sebagai pengawas pemilu ya. Mereka kan nantinya bisa memiliki fungsi menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi mereka harus paham geografisnya, harus paham demografinya, harus paham geopolitiknya juga harus paham. Ya bidang-bidang itu dan kemampuan soal materi-materi kebangsaan ya, materi-materi kebangsaan, bisa Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sejarah dan lain sebagainya. Banyak juga yang iya dong, ini yang perlu diketahui ini ya, pemirsa podcast ini Mbak Tias. Seorang pengawas pemilu itu mungkin memiliki kapasitas untuk bisa menguasai banyak sekali ragam peraturan. Yang jelas yang pertama itu undang-undang pemilu. Semacam undang-undang berjalan. Iya, dia bisa seperti kamus berjalan lah kalau sudah tahu. Artinya dia tidak bisa hanya mempelajari undang-undang pemilu saja, karena dia juga harus mempelajari PKPU ya, peraturan KPU, termasuk ada surat edaran dan lain sebagainya. Kita seorang pengawas itu harus menguasai peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Kita harus menguasai peraturan-peraturan lainnya. Misalkan gini, kita mempelajari undang-undang desa. Ya, ada beberapa pihak yang memang dilarang untuk melakukan untuk terlibat dalam politik praktis. Siapa saja? Ada kepala desa dan jajaran perangkat desa. Oh, perangkat desa nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Karena nanti dia kan bisa membuat kebijakan, membuat keputusan. Kalau tidak netral, dikhawatirkan hanya menguntungkan salah satu pihak di dalam kontestasi kepemiluan. Yang kedua, selain itu juga undang-undang yang lain yang harus dipelajari itu seperti undang-undang TNI Polri. TNI Polri itu kan harus netral, harus bebas dari kepentingan politik. Kemudian juga harus dia belajar soal undang-undang ASN. ASN ini dia punya hak pilih, tetapi dia tidak boleh berpolitik praktis. Ya, karena dia melayani tugasnya, melayani masyarakat. Kemudian juga seorang pengawas harus mempelajari tentang undang-undang pokok pers. Pers juga ya? Iya, karena banyak minimal itu dia paham di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu yang mengatur undang-undang pokok pers itu mengatur ada beberapa pihak yang tidak boleh beraktivitas dalam politik praktis. Medianya juga, orang-orang di dalamnya juga. Karena nanti kalau nggak diatur sensitif nih, media bisa hanya memberitakan salah satu kelompok atau pihak saja. Masih perlu lagi undang-undang lain yang dipelajari? Masih ada? Ada. Pusing gini nanti nih. Ada undang-undang perlindungan anak, ya, di mana di situ diatur juga tidak boleh melibatkan anak-anak dalam politik praktis, kegiatan kampanye dan lain sebagainya. Termasuk di undang-undang ITE juga, ya, informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu banyak ragamnya. Jadi undang-undang yang harus dikuasai seorang pengawas pemilu, mulai dari anggota Bawaslu RI sampai dengan pengawas TPS
itu sama. Waduh. Harus menguasai ragam undang-undang yang terkait dengan kepemiluan. Oke, berarti bukan berarti besok tahapannya hanya wawancara terus nggak belajar ya? Harus belajar. Iya. Belajar. Itu menjadi salah satu indikator berarti ya untuk diterima ya? Iya, kalau bisa menguasai semuanya, tadi saya sebut dia paham geopolitik, dia paham soal geografi di wilayahnya, dia paham soal kepemiluan, itu potensi. Oke. Orang yang berpotensi untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PKD. Intinya persiapkan diri sematang mungkin ya. Iya. Belajar. Belajar. Ayo kita belajar. Oke. Ini pasti pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, termasuk saya sama sahabat Bawaslu semua di rumah ini. Apa ini? Gaji. Ayo. Gaji. Jadi istilahnya bukan gaji. Oh bukan. Apa ya? Berarti nggak digaji? Ya namanya uang kehormatan lah. SDM-nya itu satuan biaya ya yang diberikan negara kepada PKD karena PKD itu dia sudah bekerja untuk kegiatan pengawasan agar pemilu berjalan sukses, kondusif, kemudian menghasilkan pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat. Uang kehormatannya itu pengen tahu banget ini. Ini pasti semuanya menunggu-nunggu bagian ini. Iya. Jadi dalam ketentuan itu uang kehormatan PKD itu 1.100.000. Oke. Ya, selama yang bersangkutan bertugas sejak dilantik ya. Jadi negara hadir di situ memberikan penghargaan namanya uang kehormatan kepada PKD. Berarti secara umum kerjanya sampai tahun 2000? Sampai pemilu berakhir. Oke, 2024. 2024. Berarti udah jelas semua ya, mulai dari tadi awal syarat sampai gaji ini ya. Terus saya pengen tahu nih, ada nggak sih cerita-cerita dari PPD yang kemarin? Oh kemarin kan PPD nih ya? Iya, PPD. Di tahun 2019 atau ada cerita-cerita apa sih yang pengen diceritakan? Ini kan Mas Dian sudah sejak tahun berapa ya? 2017. Nah, pasti kan sudah banyak cerita nih. Boleh diceritakan nih buat gambaran. Oke, jadi tugas-tugas teman-teman besok di PKD itu mengawal ya. Pertama mengawasi. Jadi sekarang mindsetnya itu teman-teman PKD itu harus melakukan pencegahan. Pencegahan agar pelanggaran pemilu itu tidak terjadi. Ya. Jadi ada cegah, awasi, tindak. Ya. Jadi ini bagian dari program yang memang di pemilu 2024 harus diinternalisasikan ke PKD nanti seluruh jajaran sampai dengan PTPS. Jadi pengawas PKD itu nanti akan bertugas tadi sudah saya sampaikan di awal, mereka akan mengawasi, kemudian bisa menerima laporan dugaan pelanggaran. Menerima juga berarti? Bisa menerima, tetapi nanti dikoordinasikan dengan Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti atau diproses. Tetapi PKD juga bisa ketika dibutuhkan untuk mencari data-data, mencari bukti-bukti, informasi dan sebagainya sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan instruksi atau koordinasi dengan jajaran di atasnya di Panwaslu Kecamatan. Nah, banyak orang kan berpikir, aduh jadi penyelenggara pemilu capek. Tapi asik karena banyak yang sakit. Iya, memang gimana itu? Di pemilu 2019 ya kita agak prihatin juga ya. Kemarin itu kan di pemilu 19 itu salah satu trialnya pemilu serentak. Ya, jadi ada 5 kotak suara waktu itu, kotak suara untuk calon presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.
Rata-rata memang mereka yang sakit sebagian mungkin belum siap secara fisik ya, karena memang banyak berat, itu dia harus menyelesaikan seluruh tahapan sampai dengan pungut hitung itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi mungkin ya ada yang memang dia sudah komorbid ya, sudah punya bawaan penyakit lain, ditambah kemudian pada saat bertugas dia nggak sempat menjaga pola makan, asupan makanannya, terlalu fokus di pekerjaan, mungkin juga jam istirahatnya kurang. Selain itu yang penting lagi adalah tekanan. Penyelenggara pemilu itu tekanannya luar biasa. Tekanan apa nih? Tekanan batin, psikologi ya, tekanan mental. Karena kalau di TPS itu Anda bisa bayangkan ya, di situ itu tidak hanya ada penyelenggara pemilu saja, KPPS dan PTPS, tetapi di situ ada juga peserta pemilu yang menempatkan saksi-saksinya, kemudian ada saksi-saksi bakal calon presiden wakil presiden, kemudian ada saksi-saksi dari calon anggota DPD RI, calon perseorangan. Rame ya? Ya rame, dan mereka dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Nah itu tekanan psikisnya, tekanan mentalnya itu berat. Mereka harus teliti. Ya termasuk di jajaran kami pengawas TPS, ketika KPPS itu menemukan masalah, ya kebingungan ini antara data hadir dengan jumlah suara yang sudah tercoblos, suara cadangan, suara rusak tidak blok. Itu harus dicari sampai ketemu di mana problemnya. Ya, belum lagi soal pengawasan perolehan suara. Jangan sampai KPPS salah menuliskan di kertas planonya, karena nanti akan jadi salinan utama di C1, formulir C1. Salah sedikit saja, data itu kan berubah. Ketika berubah, kan ada pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, mungkin ada pemantau pemilu, ada simpatisan, ada saksi peserta pemilu, akan menanyakan. Nah ini yang tekanan psikis orang kalau nggak kuat kan di situ. Banyak yang sakit memang banyak, kemudian saya juga ikut prihatin, ikut berduka. Banyak rekan-rekan kita penyelenggara pemilu itu sampai meninggal dunia. Itu fakta itu, fakta. Faktor kelelahan, faktor tidak siap, faktor dia sudah punya penyakit bawaan. Bagaimana ini pemerintah hadir di situ? Ya, pemerintah selalu hadir dalam setiap renung kegiatan dan aktivitas di masyarakat. Anda percaya atau tidak? Percaya dong. Ya. Karena sudah ada, kita fakta juga bisa dicek. Setiap penyelenggara pemilu yang bertugas dia mengalami sakit, dirawat di rumah sakit, ada bukti faktanya, bahkan yang meninggal dunia itu dapat santunan. Oke, berarti tercover ya semuanya. Tercover. Termasuk yang meninggal dunia. Ya, tapi kita juga nggak ingin lah dalam bekerja kok hanya berharap dapat santunan, kan nggak mungkin. Nek bisa sampai tahapan selesai sehat. Ya, tugas selesai, pelaksanaan pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Ya, itu jadi harus kita sampaikan juga negara hadir. Anda mungkin temannya Mbak Tias keterima nanti di BKD, masih dalam proses pengawasan. Ini kan pengawasan kampanye itu kan kadang-kadang kita nggak tentu jam berapa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari peserta pemilu itu turun ya. Diajukan turun, kemudian kita infokan ke jajaran kami di bawah, misalkan di titik mana, desa apa, gerumbul apa, di rumah siapa, berapa jumlah peserta kampanye tatap mukanya, apa yang dibagikan bahan kampanye yang ada di situ, itu semuanya ada di bawah kabupaten. Nanti turunkan informasi ke bawah sampai ke teman-teman PKD. Jadi harus siap, mentalnya harus kuat, dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan, berkoordinasi dengan baik dengan jajaran di atasnya, dan orang-orang ini yang kami butuhkan, ya, yang Bawaslu butuhkan.
Berarti tenang saja ya, pemerintah selalu hadir di setiap langkah para penyelenggara Hadir pemilu. nggak hanya pacar gitu kan, orang yang disayangi hadir, pemerintah juga hadir. Hadir ya. Hadir. Aduh, ini tuh saya sebenarnya masih pengen ngobrol banyak banget. Cuma pertanyaannya udah habis nih. Besok pulakan pertanyaan di pasar Oke, wage ya. Coba kita ganti materi lagi ya. Ya, pulakan pertanyaan di pasar wage bisa, pasar manis bisa, pasar pon bisa, pasar cermai bisa. Kalau di situ nanti saya tanyanya harga cabai berapa gitu, boleh? Karena harga cabai itu juga ada kaitannya dengan politik. Politik ekonomi gitu. Di situ ada support and demand ya, ada kebutuhan dan ada pasokan barang. Kalau kemudian harganya naik kan pemerintah melakukan intervensi. Namanya gerbek pasar ya apa itu? Kalau razia supaya harga itu menjadi stabil lagi itu lupa. Nanti dicari aja di Google. Cari di Google ya. Oke. Segala hal ini selalu dikaitkan. Pasar. Tanpa Google saya bisa menjawab. Keren lah ya. Iya. Pokoknya segala hal masih bisa dikait-kaitkan dengan politik lah ya. Nanti kita next harus ngobrol lagi nih pokoknya. Atau habis ini kita ngobrol di belakang. Boleh. Nah, pokoknya Bawaslu siap. Sampai kapanpun, informasi apapun silahkan dilihat, dicek di akun medsos Bawaslu Kabupaten Banyumas, website Bawaslu Kabupaten Banyumas, atau datang langsung di pojok pengawasannya Bawaslu Banyumas, boleh ya. Boleh. Dikasih kopi ya. Iya, kalau mau butuh informasi data, pengajuan resmi ke PPID ya, PPID-nya Bawaslu, atau bisa japri di akun medsos kami, biasanya nanti petugas kami akan menjawab. Oke. Iya, tapi yang jelas jangan di situ mau pinjam uang gitu ya. Itu di bank beda lagi. Iya, nanti petugas kami jawabnya bingung gitu kan. Ini kok bukan tanya pemilu, tanyanya pinjam uang, punya uang nggak mas gitu kan. Ya. Itu curhat ya? Enggak. Oh enggak. Oke, mungkin kita next bakal ngobrol lagi ya Bapak ya. Terima kasih ini loh sudah terima kasih. menjawab segala pertanyaan, sudah jelas banget tadi dari awal ya, syarat segalanya tuh sudah jelas pokoknya. Jadi besok buat para sahabat Bawaslu yang pengen daftar, langsung cek media sosial, website, sama bisa langsung datang langsung ke kantor Panwaslu kecamatan masing-masing atau ke kantor desa. Oke, ditunggu loh ya. Sekian podcast Bawaslu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.